Mohon izin untuk berdiskusi dulu ya Bu untuk jawaban untuk Mas Iqbal dan Mbak Evi. Ya. Oke, silahkan didiskusikan dulu di kelompok 3. Sambil kelompok 3 berdiskusi, ada lagi teman-teman yang mau merespon kelompok 3 ini? Bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga raise hand seperti Iqbal tadi. Rahmat Randiko, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sederhana sih Bu. Literasi digital ini meliputi apa saja? Kalau yang tadi kan disebutin WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, itu kan medianya. Literasi digital ini meliputi apa aja? Pemahaman kelompok 3. Oke, terima kasih Rahmat. Ya, Umi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya ya Bu. Izin bertanya untuk kelompok 3. Kan tadi Mas Iqbal itu bertanya terkait hoax yang solusinya orang tua yang terkena hoax itu gimana caranya. Kalau saya ingin bertanya itu solusi agar anak-anak kecil itu tidak terkena hoax sekarang. Padahal di zaman sekarang ini banyak anak-anak kecil, bahkan di sekitar saya pun anak kecil itu sudah Halo? Kayaknya jaringanmu putus tadi. Bisa diulang pertanyaannya, Umi? Belum di-mute, belum di-unmute. Umi Lailatul. Halo? Ya, silahkan. Pakai suara saya? Ya. Saya tanya ya Bu, itu kan tadi kan Mas Iqbal itu bertanya terkait solusi orang tua terkait hoax itu. Kalau saya ingin bertanya tentang ini solusi agar anak-anak kecil itu tidak termakan hoax. Sedangkan di zaman sekarang ini banyak anak-anak, bahkan di sekitar saya pun anak-anak itu sudah menggunakan gadget tanpa sepengetahuan orang tua gitu. Kadang ikut temannya atau bagaimana gitu kan nanti bisa terkena hoax gitu loh. Itu solusinya gimana? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Umi. Wah, seru sekali, ada banyak pertanyaan ya. Ada Evi, Iqbal, Rahmat, dan juga Umi. Ada 4 pertanyaan di sesi ini. Bagaimana kelompok
Iga mau menjawab sekarang atau masih menunggu ada pertanyaan lagi dari teman-temannya? Izin menjawab pertanyaan dari Evi, Bu. Silahkan, Nurul. Tadi pertanyaan dari Mbak Evi yaitu tentang bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran literasi digital seperti hoax, cyberbullying, konten-konten negatif, dan yang lainnya. Uh, Sedikit menjawab bahwasanya salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi itu adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup yang ada di media sosial. Juga selain itu juga terdapat undang-undang mengenai penyebaran hoax yang nantinya mungkin bisa yang nantinya terdapat tindak pidana yang disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui media-media yang ada. Pemerintah juga bekerja sama dengan ahli teknologi informasi seperti kepolisian dan ahli yang bergerak dalam bidang teknologi di situ. Mungkin jawabannya bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum Ibu, izin menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal yang cara menangkal hoax, bagaimana cara menangkal hoax, bagaimana cara menangkal hoax yang mudah dipahami oleh orang tua. Nah, kalau dari paparan yang telah disampaikan tadi kan tips masyarakat yang kebal hoax itu kan menurut Mas Iqbal tadi kan sangat-sangat relevan bagi anak muda zaman sekarang ya. Tapi ada beberapa tips tersebut juga relevan terhadap para orang tua. Nah, yang pertama itu mampu berpikir kritis. Nah, orang tua kita juga kebanyakan orang tua menurut saya juga telah memiliki HP-nya Android ya, dan mereka tuh sering berselancar di HP-nya Facebook atau mereka melihat Google gitu kan. Nah, mereka tuh nggak hanya melihat satu konten saja. Jadi mereka dapat membandingkan beberapa konten yang mereka temui di Android mereka masing-masing. Kemudian yang kedua kan, baca setiap informasi yang tersaji di depan kita secara utuh. Nah, menurut saya juga orang tua itu juga telah memenuhi tips tersebut, karena mereka juga tidak mereka tuh kalau membaca pasti membaca secara utuh, tidak hanya sepotong-sepotong lalu menyebarkan hal tersebut.
Jadi mereka membaca dulu secara penuh. Terus yang ketiga kan, gunakan pikiran logis dan ilmiah untuk menilai suatu berita agar tidak baper. Nah, menurut saya tips yang ini yang kurang relevan dengan orang tua kita, karena orang tua kita itu mudah baper, apalagi kalau berita-berita tersebut yang mereka lihat itu uh, itu relevan dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, atau menyinggung atau membuat mereka emosi, atau ya seperti itu. Kemudian cek dan recheck. Cek dan recheck ini biasanya orang tua juga kan selain mengecek sendiri melalui Android-nya, mereka juga senantiasa bertanya juga kepada anak-anaknya sendiri, apakah berita-berita atau konten-konten yang tersebar itu fakta atau hanya hoax semata. Kemudian tahan jempol, sharing sebelum sharing. Nah, ini mungkin yang juga kurang relevan dengan para orang tua yang yang biasa mendapatkan bacaan-bacaan melalui WhatsApp gitu kan, langsung mereka sharing aja gitu ke grup-grup yang lain tanpa mereka jelas mengenai konten tersebut. Mungkin itu. Ya, teman-teman yang ada yang ingin menambahkan, silakan. Assalamualaikum. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Rahmat. Literasi digital meliputi apa saja? Secara sederhana kan literasi digital kan berasal dari kata literasi ya, yang mana memiliki arti yaitu sebuah kemampuan atau pemahaman manusia dalam membaca dan menulis. Literasi digital itu berarti kemampuan atau pemahaman untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber di media-media atau sarana-sarana digital ya. Lalu literasi digital itu mencakup meliputi apa saja? Yaitu mencakup 3 kemampuan, yaitu pertama kemampuan yang berupa kompetensi pemanfaatan sebuah teknologi, lalu memaknai dan memahami konten yang ada dalam media-media digital. Terakhir yaitu kemampuan menilai kredibilitasnya, kemampuan meneliti, dan kemampuan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Apakah sudah terjawab? Ini saya mau nanya, ketika kita nonton nih berita, itu termasuk literasi digital atau gimana? Menontonnya itu ya gimana ya? Bukan menontonnya, tapi kayak bagaimana kita menerimanya, menangkapnya, lalu menilainya dari berita yang disampaikan di suatu berita di TV itu, gitu Mas. Terima kasih. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya, sama-sama. Tadi kayaknya mau bertanya juga ini. Bis. Terus enten bis. Mama bis sing makame sing oke. Lagi ngomong kayaknya Nadif ini. Silahkan kalau mau bertanya Nadif atau teman-teman yang lain. Berarti kurang satu ya pertanyaannya yang belum dijawab. Pertanyaannya Umi ya.
izin menjawab pertanyaan dari Umi, Bu. Ya, silahkan. Tadi pertanyaan dari Mbak Umi itu, bagaimana solusi agar anak-anak tidak terkena hoax? Eh, Menurut saya, solusi agar anak-anak tidak terkena hoax itu diperlukan adanya pendampingan dan pengawasan dari orang tua maupun orang dewasa di mana saat anak-anak mulai mengenal gadget. Itu, Bu. Umi sudah puas dengan jawaban dari Nurul atau masih mau mungkin ada cara-cara lain yang bagi Umi sebagai calon ibu gitu? Bu, izin menanggapi yang pertanyaan Umi ini boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan. Nggak Semua boleh menanggapi merespon jawaban meskipun itu dari dari kelompok yang berbeda. Silahkan. Saya agak bingung dengan jawaban Nurul malahan, Bu. Ketika orang tua yang didesak untuk mendampingi, Bu, mana dengan orang tua yang dia itu pun nggak berpendidikan, itu loh. Contoh saya ini, orang tua saya alhamdulillah S3, saya tamat SD kelas 3. Itu kan nggak semua orang tua eh, yang mempunyai kemampuan untuk eh, mengawasi anaknya dalam hal handphone, komputer, internet. Ini nggak semua orang tua. Langkah yang tepat itu seperti apa sebenarnya itu sebagai orang tua yang udah tua, ya mungkin beberapa teman-teman ya orang tuanya mungkin umur masih 40-an, 30-an masih bisa lah belajar tentang literasi di handphone segala macam. Bagaimana dengan orang tua seperti yang ditanyakan oleh Iqbal tadi, dengan orang tua yang umurnya udah 70-an, 60-an, itu udah kayak apa ya, belajar mengajari anaknya di mengawasi anaknya dia juga nggak paham gitu. Kalau disebut trik and triknya yang tadi dijawab oleh itu, ya sikap orang tua itu biasanya ketika ada nih berita, eh, contoh berita yang dulu itu 2020, 2019 Jokowi itu orangnya PKI segala macam. Ya orang tua, ketika kita jelasin pun orang tua nggak akan terima kadang-kadang gitu. Jadi baik itu anak kecil yang orang tuanya udah tua atau orang tua itu sendiri, ini jadi permasalahan yang rumit menurut saya, Bu, yang nggak akan terselesaikan juga. Tapi mungkin ada tip and trick dari teman-teman. Baiklah, saya izin menambahkan mengenai apa yang anak-anak tadi. Nah, ini kasusnya pada saya sendiri ya. Nah, saya kan punya adik. Adik saya itu kan masih anak-anak, masih SD ya, dan dia itu eh, nggak punya Android, tapi sering memakai Android ibu saya. Nah, di sini mungkin peran ibu saya juga eh, tidak terlalu memperhatikan apa yang adik saya lihat di HP, di Android, namun hanya sekedar saja mengingatkan jangan dan menurut saya juga anak-anak itu di Android di HP ya tidak terlalu mementingkan berita-berita hoax. Mereka hanya sibuk dengan game atau sibuk dengan video-video YouTube tontonan mereka sendiri, bukan yang tentang pemberitaan-pemberitaan hoax yang sedang berseliweran kalau menurut saya. Dan balik lagi ke yang tadi, yang anak-anak tadi. Nah, dari ibu saya yang kurang membatasi tersebut. Nah, di sini adanya saya yang selalu senantiasa mengingatkan adik saya ini untuk melihat konten-konten yang sesuai dengan umurnya dan lain-lain seperti itu. Jadi jadi menurut saya setiap anggota keluarga itu berperan penting dalam anggota lainnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Tira, Nurul juga responnya, Rahmat juga.
yang mempertanyakannya tadi bagus sekali. Bagaimana dengan ibu-ibu atau orang tua yang tidak pernah mengakses pendidikan atau tidak berpendidikan begitu ya. Itu seperti apa untuk bentuk kampanye literasinya. Gitu. Terima kasih. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari Ika dan juga dari Aida. Dari Ika. Izin menjawab pertanyaan Mbak Ika, Bu. Silakan, Novi. Mungkin yang pertama yang bisa dilakukan hanya boleh percaya informasi di situs resmi jika Anda mendapatkan informasi atau tawaran dari akun media sosial atau suatu instansi. Kita harus pastikan media sosial tersebut merupakan media resmi yang dipegang oleh instansi tersebut atau tidak. Jika tidak, kita perlu menelusurinya lebih dalam. Kemudian pasalnya marak media sosial bodong yang hanya mengatasnamakan instansi. Agar tidak terjebak, kita bisa memastikan kembali kebenaran akun tersebut dengan mengecek di website resmi instansi atau media sosial instansi yang sudah centang biru atau verified. Kemudian pemerintah juga sudah mengimbau jika ada kode OTP yang disebarkan melalui media sosial kita tidak harus mudah percaya atau cepat mengeklik agar tidak terjadi penipuan-penipuan selanjutnya seperti itu. Oke, Novi, terima kasih untuk jawabannya. Ika, sudah puas dengan jawaban Novi? Baik, Bu. Terima kasih, Mbak Novi. Tinggal pertanyaannya Aida ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah di era literasi digital seperti sekarang ini. Izin menjawab pertanyaan Mbak Ida, Bu. Menurut saya, dengan banyak mengadakan pengenalan lagi terhadap budaya, menggunakan cara yang bisa menarik perhatian remaja, mungkin dengan membuat pameran atau festival. Dalam kegiatan pameran atau festival tersebut dapat diberikan edukasi tentang pentingnya melestarikan budaya dan pentingnya untuk memfilter budaya asing yang masuk agar tidak merusak atau melupakan budaya yang sudah ada. Terima kasih. Mungkin ada teman yang ingin menambahkan. Izin menambahkan untuk yang pertanyaan Mbak Ida mengenai bagaimana meningkatkan literasi untuk kecintaan terhadap nilai-nilai kebudayaan daerah. Nah, mungkin bagaimana upaya kita meningkatkan literasi itu bisa dengan kita membuat karya tulis mengenai nilai-nilai kebudayaan daerah. Nah, dari situ kita pasti akan membaca, mencari informasi literasi terhadap kebudayaan daerah tersebut. Kemudian bisa juga dengan membentuk komunitas baca tentang nilai-nilai kebudayaan daerah seperti itu. Terima kasih. Oke, sepertinya pertanyaan untuk kelompok 3 tadi sudah banyak terjawab ya. Apakah masih ada pertanyaan yang belum dijawab oleh kelompok 3? Karena saya tadi sempat off sebentar karena jaringan wifi yang mati. Tidak ada? Berarti sudah cukup ya. Hanya tinggal satu tersisa tadi pertanyaan dari saya. Sebenarnya hampir sama dengan
pertanyaannya Rahmat ya, karena Rahmat tadi juga mempertanyakan apakah karena di PPT itu kan ada contoh literasi digital itu ada WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Nah, kemudian saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya literasi digital itu sebuah kata kerja atau sebuah kata benda? Seperti media itu tadi, gitu. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Nisrina yang menanyakan literasi digital itu kata benda atau kata kerja. Nah, menurut saya pribadi, literasi digital itu merupakan kata kerja. Yang mana sesuai dengan definisi literasi digital sendiri yang merupakan kemampuan dalam menggunakan teknologi atau media digital untuk memahami dan mengetahui kebenaran isi konten dalam berbagai sumber informasi yang luas dengan menggunakan jaringan internet. Nah, jadi media-media yang digunakan, jadi WhatsApp, cerpen, Instagram tersebut hanya media-medianya saja, seperti itu. Oke, terima kasih Tira. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif di diskusi kali ini. Saya kira ini juga aktif juga kelompok 3 dan juga teman-teman yang meresponnya. Kelompok 3 juga yang menjawab juga tidak hanya yang itu saja, tapi juga sudah berganti-ganti, dan saya kira juga cukup bagus presentasinya. Jadi mungkin kalau dari saya yang perlu dibenahi dari PPT-nya ini tadi hanya soal ini ya, soal contoh bentuk literasi digital, karena orang mengira di sini bahwa bentuk literasi digital itu adalah ya WhatsApp, kemudian cerpen, kemudian Instagram, itu adalah bentuk literasi digital, padahal sebenarnya literasi digital ini sebuah kata kerja di mana WhatsApp, cerpen, dan lain sebagainya itu hanya sebagai media saja, begitu. Dan mungkin bisa ditambahkan juga begitu, apakah kemudian bagaimana kemudian mewujudkan literasi digital di platform WhatsApp, di platform Instagram, atau di platform-platform yang lain, karena setiap platform memiliki ciri yang berbeda juga dan memiliki fitur yang berbeda juga. Itu saja tambahan saya untuk kelompok PPT kelompok 3 begitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kuliah kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau mengganggu liburnya teman-teman, karena masih suasana lebaran dan mungkin masih ada yang mudik juga atau masih ada di kampung halaman. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.